Anda kembali menyaksikan laporan 8 malam Garuda TV. Pemirsa, pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan atas kasus Vina Cirebon, gugur demi hukum saat putusan sidang pra-peradilan yang digelar Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat, Senin pagi tadi. Kejaksaan Agung kembalikan berkas perkara Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jabar. Kejaksaan Agung sebut adanya kesalahan prosedur dalam tahap penetapan tersangka yang diabaikan oleh penyidik Polda Jabar. Jadi nanti kita akan mendengarkan saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak mati. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Kejaksaan Agung menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah memutuskan penetapan tersangka Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan batal secara hukum dan dikabulkannya pra-peradilan menjadikan putusan tersebut sebagai fakta baru. Dengan demikian, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jawa Barat karena berkas perkara tersebut sudah tidak berlaku lagi. Harli Siregar menambahkan dalam amar putusan tersebut, Polda Jabar melakukan kesalahan prosedur dalam tahap penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Kita harus memahami putusan pengadilan terkait dengan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal tadi pagi ini merupakan fakta hukum baru yang akan kami gunakan, yang digunakan oleh jaksa peneliti, jaksa penuntut umum terkait dengan keberadaan berkas tersebut. Nah, karena secara prosedural bahwa ternyata Hakim pra-peradilan mengabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum, yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk dilaksanakan. Sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung dalam amar putusannya menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Peggy Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan sah dan batal secara hukum. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV. Jadi nanti kita akan mendengarkan saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak mati. Penetapan hasil sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung dinyatakan bahwa tuntutan tersangka Peggy Setiawan alias Peron telah gugur demi hukum dan akan dibebaskan. Menanggapi hal ini, Mabes Polri pun yakin Polda Jawa Barat akan memenuhi putusan itu untuk segera membebaskan Peggy dalam waktu dekat. Pada putusan ini, sebagaimana yang beracara di Polda Jawa Barat adalah Kepala Bidang Hukum, ya, otomatis langkah-langkah yang sudah disampaikan pada proses pra-peradilan dan kemudian Polda Jabar patuh pada putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung dalam pra-peradilan dengan Hakim Tunggal, dan kemudian tindak lanjutnya untuk saat ini tadi sudah disampaikan juga oleh Polda Jawa Barat untuk menindaklanjuti hasil putusan sidang pra-peradilan tersebut dengan secepat-cepatnya. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kami pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat malam Mas Bambang. Malam, Garib. Ya, tadi kita dengar bersama bahwa Kejagung sudah memutuskan bahwa adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh tim dari Polda Jawa Barat. Sebenarnya bagaimana prosedur standar dalam penangkapan tersangka pembunuhan? Dan apakah prosedur ini diterapkan dalam kasus Peggy Setiawan ini, Mas? Terkait dengan penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada banyak pasal yang menyangkut bagaimana standar prosedur yang harus dilakukan oleh penyelidik kepolisian. Itu satu terkait dengan KUHAP. Kemudian dalam peraturan Kapolri tahun 2000 nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, itu pun juga diatur bagaimana polisi yang hendak menangkap itu harus menunjukkan identitasnya, kemudian juga harus melakukan panggilan terlebih dulu
kecuali sebuah tangkap tangan ya. Dalam kasus Peggy Setiawan ini kan tidak tangkap tangan, jadi tidak ada alasan keterdesakan sehingga prosedur itu diabaikan. Jadi harus ada pemanggilan lebih dulu terkait dengan Peggy Setiawan ini. Tapi prosedur itu sepertinya 2016 lalu dan 2024 terakhir ini tidak dilakukan oleh kepolisian. Makanya pra-peradilan tadi siang ini dimenangkan oleh Peggy Setiawan karena banyak cacat prosedur yang dilakukan oleh penyidik kepolisian seperti itu. Ya, lalu apa saja sebenarnya indikator ataupun bukti yang biasanya digunakan polisi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan seperti ini? Mengingat tadi Mas Bambang juga menyebutkan bahwa banyak prosedur yang dilewatkan gitu. Sebenarnya indikator apa saja yang harus dipenuhi? Kuncinya tadi Peggy Setiawan ini kan diduga sebagai pelaku pembunuhan. Jadi bukan polisi menangkap seseorang yang melakukan pembunuhan langsung dengan langsung melihat dan kemudian menyaksikan, tetapi ada dugaan bahwa seseorang ini melakukan tindak pidana. Tentunya harus ada asas presumption of innocent ya, praduga tak bersalah pada seseorang itu. Makanya sebelum melakukan penetapan seseorang menjadi tersangka itu harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan KUHP. 2 alat bukti yang cukup ini bisa alat bukti material, terus kemudian kesaksian, saksi ahli dan sebagainya. Ada 5 poin yang harus dipenuhi terkait dengan penetapan seseorang yang diduga melakukan pembunuhan. Seharusnya bukti-bukti secara material itu harus kuat. Gitu. Ini meliputi hasil dari olah TKP, kemudian scientific crime investigation mulai forensik, hasil otopsi maupun visum yang semuanya ada bukti-bukti kuat secara langsung yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan tindak pembunuhan yang diduga dilakukannya. Kalau tidak, kalau hanya sekedar alat bukti itu hanya kesaksian, itu tentu akan sangat lemah sekali. Apalagi kesaksian dari seseorang yang tidak melihat secara langsung seperti itu. Ya, berarti tuduhan yang dilontarkan kepada Peggy ini cacat secara indikator-indikator yang sudah disebutkan tadi ya, Mas ya? Ya, sangat prematur sekali ya dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini, karena saksi-saksi yang memberikan kesaksian ini tidak melihat Peggy Setiawan ini secara langsung. Kemudian alat bukti yang lainnya, hasil forensik dan hasil forensik, hasil otopsi misalnya, tes DNA, hasil penyelidikan secara ilmiah itu pun juga tidak mengarah pada Peggy Setiawan. Selama ini minimal yang disampaikan oleh kepolisian tidak mengarah ke sana seperti itu. Ya, bahkan kalau kita melihat prosedur yang dilakukan terkait dengan penggeledahan rumah Peggy Setiawan 2016 yang lalu misalnya, itu tidak disertai dengan surat penggeledahan, kemudian juga tidak disaksikan oleh RT, RW di sekitarnya, dan alat bukti sepeda motor misalnya yang diambil, itu hubungannya apa dengan kasus pembunuhan itu seperti itu. Itulah yang kemudian menjadi kejanggalan-kejanggalan yang disorot oleh masyarakat. Gitu. Ya, baik. Lalu menurut Anda, Mas Bambang, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan dalam penangkapan Peggy Setiawan ini, Mas? Kalau saya melihat ini ada semacam dipaksakan ya, muncul mengapa itu terjadi, bisa saja karena ada subjektivitas penyidik gitu. Subjektivitas itu bisa dipengaruhi oleh kepentingan personal, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh kepentingan atasan atau kepentingan pihak ketiga. Dan ini yang seharusnya juga menjadi bahan evaluasi oleh penyidik. Ada apa sebenarnya, kenapa penetapan tersangka itu dipaksakan oleh kepolisian.
Mabes Polri seharusnya turun untuk melakukan penyelidikan ini, melakukan audit investigasi terkait ini, agar kasus ini bisa diluruskan ke jalan yang benar. Gitu. Kemarin saya berharap kesalahan prosedur yang dilakukan tahun 2016 itu diperbaiki oleh Polda Jawa Barat di 2024 ini. Tapi faktanya malah kesalahan itu diteruskan lagi. Makanya ke depan tim penyidik itu juga harus segera diganti agar proses penyelidikan ini bisa berjalan ke arah yang benar tadi. Ya, Mas Bambang, penangkapan Peggy ini dinilai cukup cepat ya Mas ya, dikarenakan kasus dari Vina Cirebon ini sendiri juga viral di media sosial. Apakah penangkapan Peggy Setiawan ini dinilai tergesa-gesa hanya diakibatkan karena viralan kasus tersebut sehingga Polda dari Jawa Barat itu sendiri dinilai tidak bisa mengusung kasus tersebut atau bagaimana Mas? Ya, itu salah satu indikasi saja ya. Dan selama ini saya melihat kepolisian ini seringkali juga terpengaruh subjektivitas opini-opini yang muncul di mayoritas masyarakat kita gitu loh. Padahal penyelidikan yang profesional itu harus dilakukan secara objektif dan ilmiah gitu. Tidak bisa hanya karena pengaruh suara mayoritas, kemudian suara netizen itu kemudian penetapan tersangka itu dilakukan tergesa-gesa, apalagi penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan itu dilakukan secara tergesa-gesa itu. Prosedur itu harus dilakukan secara rigid agar tidak memunculkan kesalahan-kesalahan yang kemudian merugikan institusi, nama baik institusi, juga merugikan seseorang yang hak-hak dari warga negara seperti itu. Ya, karena ada beberapa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Polda Jabar sehingga dengan tergesa-gesa seperti ini jadi blunder ya Mas ya. Jadi ada salah penangkapan dan sistem-sistem lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Lalu sebenarnya bagaimana sih Mas sistem pengawasan internal di kepolisian ini untuk mencegah kesalahan seperti ini terjadi lagi nih Mas? Di kepolisian itu ada peraturan Kapolri 2 tahun 2002 tentang pengawasan melekat. Kemudian terkait dengan manajemen tadi saya sampaikan peraturan Kapolri 6 2019 itu tentang manajemen penyelidikan tindak pidana. Semuanya harus penyidikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya harus ada administrasi yang ketat terkait itu. Kemudian juga ada pengawasan dari atasannya langsung. Ada supervisi dari satuan yang lebih atas dari Barreskrim misalnya seperti itu. Dan saya melihat hal-hal seperti itu dalam kasus ini tidak dilakukan. Bagaimana peran wasidik pengawasan penyidikan oleh Barreskrim terkait dengan penyidik di level bawah. Ini tidak berjalan. Makanya terkait dengan kasus ini semua pihak yang terlibat itu harus diperiksa. Penyidik di tahun 2016 maupun atasan dari penyidik itu harus dilakukan pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Dan bagi mereka yang melakukan kesalahan prosedur juga harus dievaluasi, kemudian juga diberikan sanksi etik maupun disiplin, karena kalau tidak ya mereka akan tidak memberikan efek jerah bagi mereka seperti itu. Iya, berarti harus ada pengawasan yang lebih ketat dan memberikan sanksi secara nyata biar nantinya tidak terjadi hal serupa seperti itu lagi ya Mas ya. Benar. Ya, penangkapan Peggy ini sempat viral ya Mas di media sosial dan tiba-tiba juga netizen menjadi intel dadakan nih Mas. Namun sehingga dinilai tadi Kejagung menilai ini adalah kesalahan prosedur. Jadi dengan adanya kesalahan prosedur ini bagaimana dampak dari kasus salah tangkap ini terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ini sendiri nih Mas? Ya, ini mengkonfirmasi bahwa kepolisian ini tidak bekerja dengan benar gitu. Kepolisian belum bekerja secara profesional dan cenderung menggunakan kewenangan yang diberikan oleh negara itu dengan tidak sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan seperti itu.
reputasi Polri memang dipertaruhkan dalam sebuah penyidikan, apalagi ini menyangkut hak-hak warga negara gitu. Seseorang yang sudah ditangkap atau ditersangkakan ini tentu bebannya juga sangat berat sekali, baik beban moral, beban sosial tentu sangat berat sekali. Makanya penyelidikan atau penetapan seorang menjadi tersangka itu harus benar-benar dilakukan secara cermat. Dengan fakta yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa kepolisian masih jauh dari harapan, apalagi ini menyangkut masyarakat di level bawah ya, artinya persepsi bahwa di masyarakat bahwa hukum itu tajam ke bawah, ke atas itu masih ada seperti itu. Ya, baik, dengan adanya kekurangan ataupun dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat dengan instansi polisi ini sendiri, apa sebenarnya langkah-langkah yang harus diambil oleh kepolisian untuk memperbaiki dan mencegah kejadian serupa di masa depan nih, Mas? Ya, kita tidak bisa berharap banyak dari kepolisian ya. Negara yang harus tampil untuk bagaimana mengawasi institusi negara yang diberikan kewenangan sangat besar. Kalau di internal sendiri perbaikan-perbaikan itu sudah ada, instrumen-instrumennya sudah ada, peraturan Kapolri sudah ada, kemudian satuan pengawas yakni Dipropam, kemudian Irwasum, Wasidik itu juga sudah ada. Tapi faktanya kan hal-hal seperti ini terus terjadi. Makanya negaralah yang harus turun tangan untuk membenahi kepolisian ini. Kalau tetap dibiarkan, ini akan terulang-terulang terus dan yang menjadi korban adalah warga negara. Dan ini tentu tidak kita harapkan bersama. Bagi Polri terkait dengan kasus ini, sesegera mungkin untuk melakukan pembenahan, untuk mengganti tim penyelidik misalnya, kemudian juga melakukan supervisi langsung terkait dengan penyidikan ini. Kasus ini tidak bisa dibiarkan berhenti sampai di sini. Seseorang yang melakukan tindak pidana, yang sudah melakukan tindak pidana harus tetap ditangkap, harus dikejar. Karena kalau tidak bisa dikejar, tentu ini akan mengganggu rasa aman, nyaman masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan pembunuhan masih berkeliaran di tengah masyarakat seperti itu. Ya, semoga ini juga menjadi evaluasi bagi kepolisian ya, Mas ya. Berbicara mengenai korban nih, Mas, kan adanya kesalahan tangkap ini menjadi suatu yang mungkin bisa dibilang berdampak negatif kepada korban sendiri, baik itu fisik, mental, dan juga apapun itu. Lalu bagaimana sih, Mas, prosedur rehabilitasi dan juga apakah korban ini mendapatkan kompensasi bagi orang yang salah tangkap ini, Mas? Ya, kompensasi harusnya diberikan oleh negara ya, kepada korban salah tangkap gitu. Tidak bisa seseorang diperlakukan, seorang warga negara diperlakukan dengan semena-mena, apalagi oleh institusi negara, dalam hal ini adalah kepolisian gitu. Selain ada kompensasi ganti rugi terkait dengan kerugian material maupun immaterial yang bagi tersangka yang korban salah tangkap ini kepolisian juga harus bisa mempertanggungjawabkannya secara luas ya. Minimal saat ini kepolisian juga harus meminta maaf pada korban-korban salah tangkap seperti itu. Ya, Bang, harus dilakukan seperti itu ya, Mas ya. Oke, baik, terakhir nih, Mas, singkat saja, apa pesan Anda untuk masyarakat dalam menanggapi kasus salah tangkap ini nih, Mas? Ya, masyarakat harus melek hukum ya. Artinya seseorang yang ditangkap itu harus jelas apa kesalahannya, terus kemudian dugaan terkait kesalahan yang dilakukan itu apa. Kemudian juga harus berani mempertanyakan surat tugas dari kepolisian. Karena kalau tidak, selama ini banyak terjadi di masyarakat oknum-oknum kepolisian menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan abuse of power ya, penyalahgunaan kewenangan, menangkap seseorang seenaknya. Ini tentu tidak bisa dibiarkan. Dan masyarakat juga harus meminta identitas, kemudian juga meminta
nomor telepon misalnya, kemudian dari satuan mempertanyakan dari satuan kemana, dan kalau ditangkap di lingkungan sekitarnya juga harus segera menghubungi tetangga, minimal RT RW itu menyaksikan, sehingga prosedur-prosedur itu bisa untuk mencegah agar oknum-oknum kepolisian itu tidak menyalahgunakan kewenangannya seperti itu. Ya baik, yang penting masyarakat tuh harus melek tentang peraturan-peraturan ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Bambang sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Sukses selalu Mas dan sehat selalu. Amin, amin, amin. Salam sehat, Ngarip.